Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Maswayo Afrianto dengan NIM 07300 Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kestabilan tambang bawah tanah dengan materinya itu penyangga untuk lubang bukaan bawah tanah. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materinya, sebelumnya itu apa sih fungsi dan tujuan dari penyangga lubang bukaan bawah tanah? Nah, fungsinya itu yang pertama itu untuk menyangga batuan yang potensinya untuk runtuh. Yang kedua itu fungsinya itu untuk menahan atau menghentikan perpindahan lubang bukaan. Selanjutnya itu ada tujuan untuk dilakukannya itu untuk mempertahankan luas dan bentuk bidang penambang yang cukup dan melindungi pekerja dari resiko tertimpa reruntuhannya. Terus selanjutnya itu ada jenis penyangga untuk lubang bukaan bawah tanah. Yang pertama itu ada penyangga kayu. Prinsip dalam merancang penyangga kayu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penyangga harus dapat menopang beban secara aman. Yang kedua itu jumlah material dan pekerja yang ditangani seminimal mungkin. Terus selanjutnya itu ada penyangga kayu sudah sejak lama dikenal sebagai bahan penyanggaan di berbagai operasi penambangan bawah tanah khususnya sebagai bahan penyangga. Terus selanjutnya itu keuntungannya itu adalah ringan, mudah dibentuk dan dipasang. Yang kedua itu akan terletak di sepanjang serat, mudah dideteksi. Yang ketiga itu ada sisa potongan dapat digunakan sebagai pasak atau pengisi material. Selanjutnya itu kerugian dari penyangga kayu. Yang pertama itu ada kekuatan mekaniknya tergantung struktur, serat, dan cacat alami. Yang kedua itu adalah kayunya itu mudah lapuk. Yang ketiga itu kayunya mudah terbakar. Nah, berikutnya itu ada macam-macam penyangga kayu. Macam-macam penyangga kayu itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada cribbing dengan bentuk penampang yang lebar. Umumnya digunakan di daerah yang memerlukan perkuatan yang sangat tinggi, seperti di lubang produksi dan perempatan atau junction. Yang kedua itu ada three-piece set, atau penyangga ini digunakan pada lubang bukaan yang berbentuk persegi panjang dan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian atas atau cap dan bagian samping atau tiang, atau biasa disebut itu dengan pos. Yang ketiga itu ada square shape, atau penyangga ini umumnya digunakan pada lubang vertikal, atau biasa disebut dengan rise atau winch. Yang kedua itu ada penyangga besi atau baja. Kualitas yang baik dari penyangga besi atau baja dibandingkan penyangga kayu menyebabkan banyak penyangga kayu yang diganti dengan penyangga besi baja, terutama pada lubang-lubang utama. Keuntungan menggunakan penyangga besi atau baja itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada homogen dan mempunyai sifat elastisitas yang tinggi. Yang kedua itu tidak dipengaruhi oleh kelembaban. Yang ketiga itu lebih tahan lama dibandingkan dengan kayu. Kerugian dari penyangga besi atau baja ini adalah harga yang sangat mahal dan sulit pemasangannya karena lebih berat. Macam-macam penyangga baja. Macam-macam penyangga baja itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada two-piece arch dan three-piece arch. Penyangga ini bentuknya seperti busur dan umumnya digunakan di daerah lubang-lubang utama. Yang kedua itu ada
I-beam. Itu penyangga ini biasanya dipasang untuk lubang yang bentukannya 4 persegi panjang dan umumnya digunakan di daerah lubang-lubang produksi. Penyangga tersebut kadang-kadang dikombinasikan dengan kayu atau dinding beton. Selanjutnya yang ketiga ini ada penyangga beton. Beton adalah campuran antara semen, pasir, dan air yang kadang-kadang ditambah dengan CaCl2 atau kalsium klorida yang berfungsi sebagai pencepatan waktu pengerasan atau crushing time. Keuntungan dalam menggunakan penyangga beton itu ada 3. Mempunyai kuat tekan yang tinggi, tahan terhadap pengaruh cuaca yang buruk atau ekstrim. Yang ketiga itu bahan-bahan mudah didapat di toko material atau sebagainya. Kerugian dari penyangga beton ini adalah mempunyai kuat tarik yang sangat rendah, dapat hancur tiba-tiba tanpa ada tanda-tandanya sebelumnya. Dan yang ketiga ini adalah hancuran beton tidak dapat digunakan lagi. Yang keempat ini ada penyangga beton tembak. Ini dibagi menjadi 3 keuntungannya. Yang pertama itu penyemprotan beton dapat mengisi setiap rongga pada permukaan meskipun permukaan tersebut tidak teratur atau tidak rata. Yang kedua itu ada hasil pengikatan antara semprotan beton dengan permukaan dinding sangat baik. Yang ketiga itu menghemat dana terutama backisting dan pembersihan konstruksi. Yang keempat itu penggunaan fleksibel dan mampu menjangkau yang sulit dilakukan. Kerugian dari penyangga beton tembak itu adalah peralatan yang digunakan sangat mahal atau rebound. Yang kedua itu adalah material dianggap mubazir ataupun boros. Selanjutnya yang kelima itu ada penyangga baut-bautan. Bautan termasuk penyangga aktif karena mempunyai sifat memperkuat massa batuan secara langsung, di mana penyangga dipasang merupakan bagian dari massa batuan. Selanjutnya itu ada keuntungan dari penyangga baut-bautan. Yang pertama itu adalah lebih fleksibel, dapat digunakan dalam bentuk geometri yang bervariasi. Yang kedua itu adalah penghematan biaya material. Yang ketiga itu adalah pemasangan dapat sepenuhnya dengan mekaniasi sehingga relatif lebih cepat. Yang keempat itu tahap terhadap korosi. Yang kelima itu kerapatannya, jumlah baut batuan persatuan luas dengan mudah dapat disesuaikan dengan konstitusi lokal. Yang keenam itu dapat dikombinasikan dengan penyangga seperti wire mesh atau penyangga pasif lainnya. Kerugian dari penyangga baut-bautannya itu adalah penyimpanan atau penanganannya harus hati-hati karena dapat mempengaruhi kehandalan pemasangan baut-bautan. Yang kedua itu ada pemasangan baut-bautan memerlukan pemantauan dan pengujian yang khusus serta prosedur yang baik dan benar. Di samping baut batuan ada penyangga lain yang dinamakan dengan doweling. Prinsip kerjanya sama dengan pemasangan batuan, tetapi sifatnya hanya sementara dan umumnya digunakan untuk lubang-lubang produksi saja. Nah, yang keenam ini ada penyangga wire mesh. Keuntungan dari penyangga wire mesh itu adalah mudah dan dapat untuk pemasangannya. Selanjutnya itu dapat menghemat penggunaan kawat kandrat dan tidak perlu menganyam sendiri secara manual. Dapat dijadikan sebagai plat lantai dan selanjutnya itu dapat digunakan untuk memperkuat konstruksi bangunan bipanel. Kerugiannya itu dari penyangga wire mesh adalah tidak dapat digunakan sebagai penguat kolam, balok, dan slope. Yang kedua itu adalah karena bentuknya yang berupa lembaran besi, wire mesh hanya dapat digunakan untuk pekerjaan tulangan besi, beton, dan penampang yang sangat lebar. Selanjutnya yang ketujuh itu ada penyangga mekanis atau hydraulic prop. Hydraulic prop adalah tiang penyangga
yang ada di dasar terdiri dari dua silinder, di mana silinder yang satu bergerak di dalam silinder yang lainnya dengan mekanisme menggunakan sistem hidrolik. Penyangga ini umumnya digunakan untuk penyangga sementara padang lubang-lubang produksi, lubang bukaan untuk pelayanan dan penambangan lainnya. Selanjutnya ini ada power roof support atau PRS. Power roof support adalah suatu bentuk penyangga yang diterapkan di suatu tambang batu bara di penambangan long wall. Penyangga ini tidak dapat berfungsi menyangga atap tetapi juga mendorong konveyor bergerak maju dengan tenaga hidrolik. Oke, baik, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengambil materinya pada tugas kestabilan tambang bawah tanah pada hari ini. Oke, baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.